Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menikmati akan hari yang baru. Dan biarlah di hari yang baru ini kita boleh dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga itulah yang menjadi dasar bagi setiap kita untuk bersama-sama dapat memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh dalam refleksi Gema kita pada hari ini, saya mengundang kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami, jemaat-Mu yang bersyukur ya Tuhan, diberikan hari yang baru oleh Engkau. Dan biarlah di hari yang baru ini, kami bersama-sama ya Tuhan, biarlah boleh dipenuhi oleh firman-Mu. Sehingga itu yang menjadi dasar bagi setiap kami, biarlah mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Karena itu, biarlah Engkau yang memberkati akan waktu ini. Ya Allah Roh Kudus, pimpin dan sertailah kami, supaya kami dapat tertuju kepada apa yang menjadi firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah juga Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi Gema pada hari ini berdasar dari 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai yang ke-7, tapi setiap kita dapat mempause akan video ini dan kita membacakan keseluruhan daripada ayat 1 sampai 22 supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi kisah firman Tuhan yang mau disuarakan Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca akan Alkitab kita. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22, saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-7. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Sedemikian jauh firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita perlu terus berlatih untuk membedakan mana yang menjadi standar Tuhan dan mana yang menjadi standar dalam kehidupan kita. Dan pastinya ketika kita mengikuti akan standar Tuhan, itu yang sudah pasti benar adanya. Kalau kita mengikuti akan standar kita, bisa jadi standar kita itu bisa salah. Meskipun secara kasat mata, pada awal-awalnya mungkin itu nampak baik, tapi nyatanya bisa salah. Oleh karena itu kita perlu melatih akan bagaimana kita dapat membedakan mana yang menjadi standar Tuhan dan mana yang menjadi standar kita di dalam kehidupan kita ini. Dan tentunya sebagai orang Kristen, kita harus mengikuti akan yang namanya standar Tuhan dalam hidup kita, karena itu sudah pasti benar adanya. Seperti dalam hal bagaimana kita membedakan antara cinta dan hawa nafsu. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan bagian ini.
Kalau kita melihat cinta dan hawa nafsu, sepertinya kedua hal ini mirip secara kasat mata. Tapi ternyata ketika kita menjalaninya, itu bisa berbeda sekali. Apa yang dikatakan di dalam refleksi Gema pada hari ini tentang cinta kasih dan nafsu? Kalau cinta kasih itu dikatakan itu sabar, tetapi nafsu menuntut kepuasan segera tanpa berpikir panjang. Dan yang kedua, kasih itu selalu membuat kita melakukan apa yang baik, tetapi nafsu membuat kita bertindak kasar. Yang ketiga, yaitu cinta kasih membuat kita tidak mengikuti akan keinginan sendiri, tetapi bisa mengikuti akan keinginan Tuhan, sedangkan nafsu membuat kita mengikuti akan keinginan sendiri. Mula-mula nafsu itu bisa terasa seperti cinta kasih, tetapi ketika diekspresikan secara fisik, nafsu akan berakhir dengan rasa jijik terhadap diri sendiri ataupun bagaimana kita bisa benci kepada orang lain. Jika kita tidak bersedia menunggu, yang kita rasakan sebenarnya adalah bukannya kasih sejati. Dan itulah yang terjadi kepada Amnon di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan bahwa Amnon itu jatuh hati kepada saudaranya sendiri, yaitu Tamar. Namun dengan jatuh hatinya dia pun tidak bisa membedakan yang mana standar Tuhan dan mana standar keinginannya sendiri. Dan tentunya ketika dia jatuh hati kepada saudaranya sendiri, ternyata itu bukanlah cinta kasih, tetapi nafsu. Dan dia menyalahkan akan nafsunya sendiri. Apalagi ketika dia meminta nasihat kepada sahabatnya sendiri, Yonadab. Yonadab yang cerdik juga semakin menyalahkan akan hawa nafsu daripada Amnon. Dan dalam bagian inilah kita dapat melihat bagaimana Amnon yang mengikuti akan standarnya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Sehingga dikatakan di ayat yang ketiga sampai yang kelima, dia melakukan dosa seksual. Di ayat 14 sampai yang ke-15, dia memperdaya akan saudaranya sendiri Tamar itu. Dia melecehkan akan Tamar. Dia bahkan mengusir Tamar. Tindakan mengusir Tamar seolah-olah membuat keadaan bahwa Tamarlah itu yang mendekati dia. Padahal sebenarnya dia sendirilah yang telah memperdaya akan Tamar. Dan itulah akibatnya bagaimana Amnon yang mengikuti akan standarnya sendiri, bukan standar Tuhan, mengikuti akan hawa nafsunya, sehingga terjadilah kisah yang begitu pahit di dalam keluarganya, di mana saudara saling menjatuhkan. Dan hal ini tentunya sampai kepada Daud. Namun Daud tidak bisa berbuat banyak, karena Daud sendiri pun pernah jatuh di dalam hawa nafsunya, mengikuti akan keinginannya sendiri. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 ini, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan? Yaitu yang pertama, sekali lagi, kita perlu terus berlatih dalam kehidupan kita untuk mengikuti akan standarnya Tuhan, bukan standarnya kita, standar keinginan kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang bisa terlihat baik dalam kehidupan kita, tapi kita perlu terus bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah hal yang baik yang terlihat secara kasat mata ini adalah standar-Mu ya Tuhan? Kalau tidak, biarlah Engkau yang jauhkan akan hal itu daripadaku. Seperti halnya di dalam cinta kasih dan nafsu yang kita sama-sama belajar daripada hal ini. Dan mari selain melatih akan diri kita, mari kita juga menyerahkan diri kita untuk bisa taat kepada Tuhan. Kita tidak hanya melatih untuk bisa membedakan, tetapi bagaimana kita menuruti akan standar Tuhan. Meskipun itu susah adanya, kita harus menyangkal diri kita untuk tidak mengikuti akan keinginan sendiri.
Dan biarlah lewat refleksi Gema pada hari ini, kita sekali lagi dapat memuliakan nama Tuhan saja dengan standarnya, dengan keinginannya. Sebab kita dicipta dan diselamatkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita di dalam perjalanan iman kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam bagaimana kita berdampak kepada masyarakat sekitar kita. Biar kita dapat menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Tuhan yang mengikuti akan standar Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan pada hari ini. Biarlah lewat firman-Mu ini ya Tuhan, ini yang juga boleh membawa kami untuk belajar, terus melatih diri kami, terus taat kepada-Mu ya Tuhan, untuk mengikuti akan standar-Mu. Meskipun kami tahu ya Tuhan, ketika kami melatih diri kami, ketika kami berusaha untuk hidup taat kepada-Mu, kami harus menyangkal diri kami harus menyingkirkan keinginan-keinginan kami pribadi. Karena ya Tuhan, tidak selamanya apa yang baik secara kasat mata, itu baik menurut-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah lewat firman-Mu pada hari ini, inilah juga yang meneguhkan kami untuk bisa mengikuti akan keinginan-Mu saja, untuk dapat terus memuliakan Engkau melalui hari-hari yang Engkau percayakan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas renungan pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.